Firman Tuhan yang akan saya sampaikan di sini adalah kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Untuk itu silakan subscribe, share, dan like renungan ini. Tuhan memberkati. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas 2 ayat 14. Pada suatu ketika, Kaisar Agustus dari kerajaan Romawi mengeluarkan surat perintah bagi semua penduduk di wilayahnya untuk mendaftarkan diri di kota asal masing-masing. Maka ramai-ramai pergilah semua orang ke kotanya sendiri untuk mendaftarkan diri, termasuk diantaranya adalah Yusuf dan Maria tunangannya. Keduanya pergi dari Nazaret di Galilea menuju kota Bethlehem di Yudea. Itu kota yang disebut sebagai kota Daud, karena Yusuf berasal dari keturunan Daud, Raja Israel. Maria, tunangannya, saat itu sedang mengandung besar. Ketika sudah sampai di Bethlehem, sudah hampir waktunya bagi Maria untuk melahirkan. Tetapi mereka tidak mendapatkan rumah penginapan. Mereka mencari-cari di mana-mana, namun mereka tidak juga mendapatkannya. Akhirnya mereka hanya mendapatkan sebuah kandang hewan. Kandang itu cukup kotor pada waktu itu. Setelah Yusuf membersihkannya, Maria pun melahirkan seorang anak laki-laki di situ. Itulah anaknya yang sulung. Dibungkusnya hati-hati sekali tubuh bayinya itu dengan kain lampin, lalu dibaringkannya di dalam sebuah palungan. Apakah palungan itu? Palungan adalah dudukan tempat makan rumput bagi hewan domba, kambing atau sapi. Jadi tempat itu tidak layak bagi seorang bayi yang baru dilahirkan. Di tempat seperti itulah yang Allah sediakan bagi Yesus, suatu tempat yang amat sederhana dan kotor. Ketika itu di daerah dekat tempat itu, ada beberapa orang gembala yang sedang menjaga ternaknya di malam hari. Di padang itu demikian sunyi, karena sudah malam hari dan ternaknya pun sudah mulai tertidur. Namun tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka semua. Mereka pun sangat ketakutan. Lukas 2 ayat 9. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Janganlah takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Lukas 2 ayat 10. Para gembala itu terdiam mendengarnya. Mungkin sulit mereka mencerna perkataannya itu. Mereka heran mendengar adanya kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kesukaan seperti apakah itu? Lalu malaikat itu berkata, "Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud." Lukas 2 ayat 11. Malaikat itu menyatakan bahwa pada hari itu telah lahir seorang Juru Selamat. Itulah Kristus, Tuhan di kota Daud. Tentu saja mereka amat terkejut mendengarnya. Seorang Mesias atau Kristus telah lahir di kota Daud. Mereka amat gembira mendengar berita sukacita itu. Lalu malaikat itu berkata kembali, "Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Lukas 2 ayat 12. Nah, itulah ciri-ciri Sang Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud yang baru saja dilahirkan. Tentu saja ciri-ciri itu mudah ditemukan oleh para gembala ini. Sebelum para gembala itu berbuat sesuatu, tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah.
Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sungguh mengagumkan dan indah sekali menyaksikan sejumlah bala tentara sorga memuji dan meninggikan Allah. Pasti paduan suara itu demikian merdu didengar. Paduan suara di bumi saja demikian merdu. Tentu paduan suara malaikat bala tentara sorga pasti amat luar biasa. Bahkan kita pun ingin sekali mendengarnya. Memang tidak ada yang menyambut kelahiran Sang Juru Selamat kecuali para gembala itu. Tetapi sambutan dari Allah di sorga amat luar biasa. Bayi yang dilahirkan itu adalah bayi Yesus, yang bukan lahir karena usaha manusia, tapi karena berasal dari Roh Kudus. Bayi yang tidak lahir di istana raja, tapi di kandang hewan, dan diletakkan oleh ibunya di palungan. Dia tidak diberikan pakaian mewah, tapi hanya terbungkus kain lampin. Tidak ada seorang tokoh besar menunggu kelahirannya. Hanyalah para gembala di padang yang berkunjung. Namun paduan suara dari bala tentara sorga yang menyambutnya sungguh luar biasa. Demikianlah renungan kali ini. Tuhan memberkati kita. Amin.